Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Alim Mustika Sari. Teman-teman semuanya, di sini saya mau berbagi ke teman-teman semuanya tentang input dan output dari Stavol Samoto, teman-teman semuanya. Biasanya kalau teman-teman beli itu tidak pernah melihat inputnya itu berapa, ringnya berapa. Pokoknya asal beli Stavol, pokoknya Stavolnya nanti tujuannya adalah untuk menstabilkan tegangan. Ternyata teman-teman semuanya, di Stavol Samoto itu ada yang inputnya bisa sampai 95 volt, ada juga yang minimal 130, ada juga yang 150. Lah ini biasanya teman-teman itu kelirunya di sini. Meskipun di situ kadang juga ada kekeliruan tentang dayanya ya. Nanti belinya dayanya di rumah itu 2000, ternyata belinya ya sama-sama 2000-nya. Itu kita bahas yang lain ya teman-teman semuanya. Di video yang lain nanti akan saya bahas untuk daya yang ada di rumah, nanti beli Stavolnya yang tipe apa. Ini saya khususkan tentang input dan outputnya. Ya, di belakang saya ini teman-teman semuanya, saya juga minta bantuan dari Stavol voltage regulator. Ini adalah untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Ini ada tipe STC, ini adalah teriak kontrol. Ada tipe SMT, ada yang analog di sini ya, dan di sini ada yang digital. Jadi SMT ini yang servo. Servo ada dua, ini saya tampilkan ya teman-teman semuanya. Yang analog di sini ada jarum jamnya, di sini digital, analog, digital, analog ya. Analog yang jarum jam, digital di sini angka yang seperti ini. Terus juga ada tipe SR di sini teman-teman semuanya. Yang tipenya adalah relay. Sampingnya juga di sini tipenya teriak kontrol. Jadi intinya ada tiga tipe ya. Teriak kontrol, servo, sama relay. Itu tipenya untuk Stavol Samoto teman-teman semuanya. Nah, untuk inputnya ini yang biasanya teman-teman itu keliru. Nanti disamaratakan. Tidak teman-teman semuanya. Nah, untuk teriak kontrol teman-teman semuanya di sini untuk inputnya itu bisa sampai 95 volt dan maksimal paling tinggi itu adalah 250 volt. Jadi kalau tegangannya untuk input ke Stavolnya itu 250 itu tertingginya, paling bawahnya itu adalah 95. Nah, ini akan saya uji teman-teman semuanya dengan 95. Ini saya ambil satu ya. Saya paskan dulu yang 95. Oke. Ini nanti kelihatan ya di sini berapa sampai 90. Oke, ini 98 ya. Anggap aja kita pakai yang 98 karena nanti bisa turun lagi ya. Nah, saya turunkan sedikit, 98, 97, oke 96 ya. Kalau input dari listrik di sini 95, kalau di sini 96 ya, 95, 96, yang bisa menstabilkan tegangan menjadi 200 ke atas atau 220 dengan nilai toleransinya, itu adalah tipenya adalah teriak kontrol. Yang kedua, itu adalah tipenya SR relay. Ya, relay di sini adalah inputnya bisa 95 sampai 270. Terbawahnya di situ adalah 95 volt. Tertingginya 270. Teriak kontrol paling bawahnya di sini 95, tertingginya 250. Kalau di sini listrik tegangannya itu di ring itu dua-duanya, yang relay maupun yang teriak kontrol itu bisa menstabilkan dengan listrik tegangannya 220 volt dengan nilai toleransi yang teriak kontrol di situ 5%, yang SR 10%. Dari sini semoga difahami ya teman-teman semuanya. Yang selanjutnya, di situ ada tipe yang SMT atau servo. Di sini karena inputnya 95 volt tidak bisa menstabilkan tegangan. Keluar di sini ya. Inputnya 97, outputnya 165, tidak bisa sampai 200. Sama yang di sini juga sama, 142. Nah, kalau ini saya naikkan menjadi 130 karena di sini inputnya itu adalah 130. 130 saya paskan 131, ini langsung menjadi 220 volt. Secara otomatis untuk teriak kontrol juga dia stabil, untuk SR relay juga stabil. Tapi ada satu yang tidak bisa stabil di sini, masih di bawah 200, yaitu tipe servo motor yang analog.
Kenapa? Karena di sini ini ringnya adalah 150 sampai 250. Kita lihat di belakangnya ya. 250. Jadi 150 sampai 250. Artinya tiga tipe ini SMT yang digital, triak sama SR bisa distabilkan. Karena apa? Ini 130. Yang tidak bisa distabilkan dengan optimal yaitu yang tipe SMT yang analog. Yang seperti ini modelnya, teman-teman. 1500 sampai di situ 500 atau 500 volt ampere sampai 1500 volt ampere, itu ringnya antara 150 sampai 250. Nah, kalau ini saya naikkan menjadi 150. Nah, 155. Di sini langsung stabil, teman-teman semuanya. Jadi kalau yang tipenya SMT yang analog ini otomatis dia akan stabil di angka 220 dengan nilai toleransi masing-masing 3%, 5%, dan 10%. Seperti itu, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman nanti disesuaikan dengan kondisi listrik yang ada di rumah. Kalau teman-teman di situ menggunakan PLTS ternyata tegangannya tidak stabil di angka berapa, atau di situ menggunakan PLN rumahan biasa angka berapa, untuk inputnya itu sebagai acuan nanti teman-teman belinya untuk Stavol Samoto dari berbagai tipe, teman-teman semuanya. Termasuk di situ nanti nilai toleransinya harus dipikirkan. Di sini yang triak kontrol 5%, yang SMT 3%, yang SR 10%. Kalau 10%, kalau gitu diambil kurang lebih sekitar 20 pengurangannya. Rata-rata itu biasanya sekitar 10 sampai 15-an. Kalau yang ini triak kontrol 5%, ini ambil angkanya 10%, 5% kurang lebih sekitar 10. Cuma rata-rata di sini sekitar 7 sampai 8-an. Kalau yang 3% ini biasanya ini kita ambil itu pengurangannya kurang lebih sekitar 5 sampai 7. Jadi pengurangannya sekitar 5 sampai 7, teman-teman semuanya. Oke. Nah, semoga video ini tentang berbagai tipe ya, ini input dan outputnya, biar teman-teman nggak keliru. Kalau teman-teman butuh konsultasi tentang Stavol, teman-teman bisa kontak di Stavol ID atau di Mas Ali Komputer. Dari saya cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.